Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang PPK Guru ya. Jadi kita akan membahas tentang kelulusan peserta untuk tahap 1 tahun 2021. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan, sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu tentang masalah penundaan ya pengumuman PPK Guru tahap 1, dan sekarang sudah rilis ya. Dan kita lihat di sini di bagian pengumuman di webnya PPK Guru Kemdikbud.id itu ada yang namanya pengumuman tentang penundaan seleksi itu ya. Meskipun hal ini sudah disampaikan oleh Sekjen GTK Kemdikbud ya, Bu Nunuk Suryani, dan sudah ada maklumat dari pengumuman di PPK-nya Guru. Nah, ini dia Bapak Ibu yang terhormat ya. Hasil seleksi hasil Sangga 1 dan pengumuman pemilihan formasi 2 mengalami kemunduran. Revisi akan segera disampaikan ya. Nanti bisa diunduh ya di di link deskripsi mengenai revisi jadwal ini ya. Lihat di deskripsi video. Oke, untuk cara yang pertama, jadi ada 3 cara untuk memastikan Bapak Ibu itu lulus di tahap 1 untuk PPK Guru tahun 2021. Itu yang pertama ya. Bapak Ibu silakan ke webnya PPK Guru ya, di beranda. Di sini sudah ada cek kelulusan peserta ya. Jadi ini cek kelulusan peserta. Teman-teman bisa klik di bagian ini. Nah, kemudian masukkan NIK dan nomor peserta. Ya, jadi masukkan NIK yang teman-teman daftar ketika mendaftar di webnya SSC-ASN BKN. Kemudian nomor peserta yang didapat dari webnya SSC-ASN BKN. Ya, jadi seperti ini contohnya. Nah, ini dia, ini NIK-nya ya. Kemudian masukkan ke bagian ini. Nah, untuk nomor peserta itu tidak boleh ada yang namanya strip ya, ataupun tanda baca. Kemudian 12/5 sudah isikan di sini. Kemudian sudah tampil ya. Jadi bahwa peserta ini memang dia lulus seleksi tahap 1 ya untuk PPK Guru. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua ya, bagaimana cara mengeceknya? Itu ada di webnya SSC-ASN BKN ya. Misalkan seperti ini, saya kembali lagi ke webnya SSC-ASN BKN. Kemudian teman-teman klik login di bagian atas sebelah kanan. Nah, kemudian masukkan NIK dan password webnya SSC-ASN BKN. Nah, di sini nanti akan tampil ya semua nilainya teman-teman di sini di paling bawah ya, paling bawah. Selamat Anda lulus seleksi PPK Guru tahun 2021. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk disusun penetapan NIK ya ataupun nomor induk PPK. Ya, harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Jadi untuk saat ini belum tampil menunya. Ya, jadi di sini sudah ada yang namanya jenis guru ya, terdaftar sebagai THK 2. Kenapa? Karena di sini ditegaskan kembali bahwa guru ini adalah ex-THK 2 karena ada yang namanya verifikasi K2 saat kita mendaftar PPK Guru ya. Jadi ditegaskan kembali di bagian ini. Kemudian nilai wawancara sudah tampil, manajerial, sosial-kultural, kemudian nilai teknis dan plus afirmasi dan nilai teknis yang murni sebelum yang ditambah afirmasi. Kemudian total nilai sekian, mendapat prioritas atau tidak. Jadi masalah mendapat prioritas ini adalah yang 50 tahun ke atas ya. Kemudian misalkan ada guru yang di induk itu yang lulus, ada yang di bawah 35 ataupun 50 ya, 50 tetap dipilih itu yang 50 tahun ke atas karena mereka memang mendapatkan prioritas dari pemerintah untuk menjadi PPK Guru tahun 2000 walaupun ya dengan syarat dia memenuhi passing grade ya. Kemudian mendapatkan afirmasi usia aktif mengajar sebagai guru paling
singkat 3 tahun terus menerus sampai saat ini berdasarkan Dapodik. Kemudian mendapatkan afirmasi disabilitas, mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik, iya. Kemudian TX THK 2 juga iya, dan aktif ya di Dapodik itu selama 3 tahun. Ya, jadi seperti itu. Ini rinciannya sudah ada dan lengkap. Kemudian untuk cara yang ketiga, ya, ini kita close dulu kalau sudah. Nah, untuk tahap ketiga itu linknya itu ini ya, ini linknya. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat, bisa pilih provinsi seperti kita cek, dan di sini sudah ada penjelasan tentang afirmasi ya. Di sini sudah ada penambahan afirmasi ya. Jadi nilai kompetensi teknis maksimal itu 500 ya. Meskipun pelamar sudah mendapatkan akumulasi lebih dari satu komponen tambahan nilai. Jadi tetap 500 dihitung untuk afirmasi ya. Meskipun dia sudah berumur 35, dia serti, kemudian dia apalagi XDHK 2. Jadi tetap nilainya 500 ya, karena itu nilai maksimal daripada kompetensi teknis. Mungkin yang membuat bingung kemarin itu karena pemaparan ini tidak dilampirkan di webnya guru PPK, sehingga membuat bingung guru saat mencerna informasi tentang afirmasi ini ya. Oke, kemudian setelah kita pilih provinsi tadi, kita unduh. Kemudian klik di bagian kabupaten yang ingin dilihat ataupun di kabupaten mana Bapak Ibu berada ya. Nah, kemudian di sini sudah ya. Kemudian saya akan cek. Nah, cara untuk mengeceknya teman-teman silakan klik Ctrl F ya, Ctrl F. Nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya file ini ya, Ctrl F ya. Kemudian klik ketikkan nama si guru misalkan seperti ini. Kemudian enter. Nanti dia langsung akan menuju ke namanya si guru. Jadi tidak usah capek-capek mencari ya. Di sini sudah ada ya nilainya sesuai yang terlampir di webnya SSTASN PKN. Jadi silahkan diunduh. Nah, jadi ada 3 tahapan ya untuk memastikan Bapak Ibu sudah lulus di PPK Guru tahap 1 2021. Jadi ada 3 cara ya. Pertama itu dari webnya PPK Guru sendiri, kemudian webnya BKN, kemudian hasil unduh uji kompetensi ya. Nah, jadi untuk info selanjutnya saya akan kasih satu info terkait dengan revisi jadwal ya. Ini dia revisi jadwal pelaksanaan kompetensi 2 guru tahun 2021 ya. Nah, ini dia, di sini sudah ada yang namanya masa sanggah ya. Jadi pengumuman hasil sanggah itu 29 Oktober, dan untuk pemilihan formasi 2 itu dari tanggal 1 sampai dengan 4 November. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi itu tanggal 8. Kemudian cetak kartu ya, 8 sampai 9. Kemudian pelaksanaan kompetensi 2 10 sampai 13. Kemudian pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 itu tanggal 18. Masa sanggahnya itu 19 sampai 21. Jadwal sanggah yang kedua 21 sampai 27 ya. Nah, kemudian nanti akan diinfokan kembali bagaimana kapan ya dan sebagainya, nanti akan diinfokan kembali. Jadi untuk pemilihan tahap kedua itu tanggal 1 sampai dengan 4 ya. Jadi untuk daftar riwayat hidup itu masih belum dibuka ya, karena mungkin tim sedang melakukan yang namanya verifikasi terhadap peserta yang memang lulus ini ya. Jadi untuk tahap kedua itu teman-teman bisa lihat ya siapa saja yang mengikuti tahap kedua di bagian alur di webnya PPK Guru Kemdikbud.id. Di sini sudah dijelaskan siapa saja yang mengikuti tahap kedua ya, tahap kedua. Nah, ini dia, bagi pelamar yang tidak lulus ujian kompetensi 1 dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama ya.
Jadi bisa diikuti di sekolah yang sama. Misalkan Anda tidak lulus di sekolah A yang kemarin, maka Anda bisa mengikuti di sekolah A tersebut. Ya, selama formasinya itu belum terpenuhi, ya. Kemudian guru non ASN, ya. Jadi yang pertama itu adalah guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, ya. Kemudian terdaftar di Dapodik. Kemudian apa lagi nih? Tenaga honorer X THK 2 terdaftar di database BKN, kemudian tidak lulus tahap 1. Kemudian guru swasta, ya. Jadi bertambah ini, berkurangnya formasi, bertambahnya kuota peserta. Guru swasta mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk lulusan PPG, ya, yang belum jadi guru dan terdaftar di database kelulusan PPG-nya Kemdikbud Ristek, ya. Jadi alurnya semua sudah dijelaskan. Silakan teman-teman baca, ya, budidayakan membaca teman-teman. Nah, di sini sudah digambarkan grafiknya. Tidak lulus tahap 1 itu ke tahap kedua. Tahap kedua itu ada 4 kategori peserta. Itu honorer negeri THK 2, guru honorer swasta, lulusan PPG. Kemudian tidak lulus lagi mereka yang 4 ini. Kemudian tes ketiga. Nah, tidak lulus juga itu akan diadakan yang namanya perangkingan passing grade, ya, untuk memenuhi formasi yang kosong. Jadi teman-teman pastikan nilainya itu banyak, ya teman-teman. Meskipun tidak lulus tapi usahakan nilainya banyak, ya. Nilainya banyak, dari tahap 1 sudah harus banyak juga. Ya, jadi nanti akan dipilih yang namanya passing grade. Nah, sekedar informasi tambahan, ya, di akhir video ini. Jadi untuk tahap kedua itu peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi, ya. Jadi ini sesuai dengan Permenpan, ya. Tahap kedua itu peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai sedik atau kualifikasi yang bersangkutan, ya. Peserta 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2, 3 ini maksudnya honorer THK 2, guru honorer negeri, kemudian guru swasta, ya, dan 4 ini yang lulusan PPG, ya, tidak dapat melamar di instansi yang lain. Nah, jadi peserta 1, 2, 3 tidak dapat melamar di instansi lain, ya, selama ijazah dan sertifikatnya itu tidak linear, ya, artinya tidak linear dengan posisi pelamaran. Kemudian untuk peserta keempat melamar di instansi sesuai dengan domisilinya, ya. Jadi untuk lulusan PPG itu melamar untuk tahap kedua ini di posisi di mana dia berada, ya. Misalkan dia berada di mana gitu, kemudian di daerah itu ada membuka formasi, sekolahnya bisa melamar. Kemudian diambil nilai tertinggi, ya, tertinggi antara PG1 dan PG2, ya. Jadi usahakan teman-teman seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk nilai passing grade itu harus besar, ya. Itu PG1 dan PG2 diambil, ya. Kalau memang nanti di tahap 2 itu nilainya kurang, itu mungkin akan diambil yang punya tahap pertama, ya. Jadi di sini tidak ada lagi yang namanya afirmasi, ya. Di tahap 2 ini tidak ada lagi afirmasi, dan afirmasi itu hanya berlaku di tahap 1, ya. Kemudian untuk tes ketiga juga seperti itu, ya, diambil nilai tertinggi antara passing grade 1, passing grade 2, dan passing grade ketiga, ya. Jadi 1, 2, 3, ya. Pastikan teman-teman itu besar nilainya, ya. Apalagi yang sudah mengikuti tahap pertama, itu kemungkinan ada nilai afirmasinya, dan kemungkinan peserta yang swasta dan PPG ini tidak bisa mengejar nilai yang ini karena memang prioritasnya PPK ini adalah guru negeri, ya. Kemudian pengisian formasi kosong. Nah, kemudian setelah tahap 1, 2, dan 3 berakhir, itu ada yang namanya pengisian formasi kosong. Itu diambil dari perangkingan passing grade, ya.
Nah, kemudian setelah tahap ketiga, formasi yang belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi yang kosong. Nah, jadi formasi yang kosong ini berdasarkan penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemdikbud. Jadi semuanya ditentukan oleh Kemdikbud ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, mungkin info singkat dari saya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Teman-teman bisa nanti tambahkan lagi di kolom komentar, ataupun jika teman-teman ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Jika memang tidak bisa saya jawab, mungkin teman-teman yang melihat video ini bisa membantu untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman kita ya. Saya Pak Munur undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan, karena saat ini kesehatan sangat diperlukan karena nanti akan menghadapi seleksi yang kedua ya. Pastikan seluruh data itu disiapkan, seluruh dokumen disiapkan, dan bagi teman-teman yang lulus saya ucapkan selamat ya menjadi PPK Guru tahun 2021. Mudah-mudahan semuanya yang saya berikan di channel ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.